Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu bersama Kids GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. My God says I'm precious. In His eyes I'm precious. Dunia bilang aku tak. Shalom, selamat sore adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali di hari Minggu yang pertama di bulan yang baru ini. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan selalu sangat baik. Haleluya. Sore hari ini kita sama-sama mau datang kepada Tuhan. Kita mau membawa pujian sebagai tanda ucapan syukur kepada Dia. Dan kita mau terus membesarkan. Karena memang hanya Allah kita yang menjadi Tuhan satu-satunya yang layak kita sembah. Dialah Tuhan yang besar, yang berkuasa di bumi ini, di surga, bahkan di seluruh alam semesta. Mari kita tinggikan namanya, karena nama Dia adalah nama di atas segala nama. Haleluya. Mari sama-sama kita datang dalam doa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberi kami kesempatan untuk datang lagi beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan limpahkan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, terima kasih karena Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allahku yang besar, dan karena itu aku mau memuji-muji Engkau. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini bersama dengan teman kalian. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan. Maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Kita percaya kalau Tuhan kita, Tuhan yang maha besar. Kita mau nyanyi lagi. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kita bersama-sama tepuk tangan. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari sama-sama serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus
Teman-teman, kita percaya kita punya Tuhan yang besar, yang bisa melakukan apa yang tidak kita bayangkan. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup menggenapi setiap janji-Nya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yes, Jesus, Engkau Tuhan kami yang maha besar. Nama-Mu di atas segala nama. Karena itu kami bangga, kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menyatakan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami.
sore hari ini setiap anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, bersama papa, mama, opa, oma yang ada di rumah, dan setiap pendengar Radio Maestro lainnya, siap menerima berkat firman-Mu. Jamah setiap hati kami ya Tuhan, dan jamah lidah bibir hamba-Mu, biarlah kami boleh menerima yang terbaik dari firman-Mu, sehingga hati kami boleh sukacita, masuki bulan yang baru, kami menjalani dengan keyakinan bahwa kuasa-Mu, kuasa di atas segala kuasa, dan tidak ada yang dapat menahan ketika kuasa-Mu bekerja. Dalam nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama bilang amin. Haleluya, puji Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita sama-sama segera buka Alkitab kita saja ya. Kita mau buka masih kitab Kisah Para Rasul ya. Wah adik-adik, kalau mungkin dijadikan film ya, kitab ini seru banget adik-adik ya. Seru banget ya, karena ini istilahnya kitab yang berisi begitu banyak kisah nyata yang luar biasa, yang hebat ya. Nah adik-adik pasti masih ingat ya, minggu yang lalu kita dengarkan kisah tentang apa? Ananias dan Safira ya. Bagaimana orang-orang itu kemudian mereka terkejut ya dengan apa yang terjadi ya, lewat peristiwa Ananias dan Safira ya. Mereka menyadari bahwa Tuhan yang disembah, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang penuh kuasa. Dia adalah Allah yang Maha Tahu ya. Sehingga ketika Ananias dan Safira mencoba membohongi Roh Kudus ya, akhirnya malah mereka mengalami sesuatu yang tragis ya, karena mereka mencoba mendustai Roh Kudus ya. Nah, adik-adik, Alkitab berkata ya, dalam pasal 5 dikatakan oleh karena itu ya, semua orang yang mendengar ketakutan, mereka takut akan Tuhan, mereka hormat akan Tuhan ya. Dan rasul-rasul terus ya melakukan banyak mujizat adik-adik ya. Dikatakan bahwa mereka selalu berkumpul di bait Allah ya, dan rasul-rasul ini dengan semua orang percaya sangat dihormati orang ya. Semakin hari makin banyak orang yang percaya ya, bahkan katanya apa adik-adik, kuasa Tuhan dinyatakan begitu luar biasa sampai apa? Orang sakit dibawa keluar ke jalan-jalan, dibaringin di jalan-jalan adik-adik ya. Pakai apa? Pakai tilam ya. Supaya apa katanya? Supaya waktu Petrus lewat ya, katanya seenggaknya kalaupun Petrus nggak ngejamah, nggak bisa menjamah orang sakit itu ya, kalau bayangannya kena aja katanya adik-adik ya, bayangannya adik-adik, bayangannya si Petrus kena ke orang yang sakit, sembuh orangnya adik-adik. Wih, keren banget ya adik-adik ya, luar biasa banget ya. Jadi dikatakan katanya, bahkan orang-orang di luar kota ya, sekitaran kota Yerusalem ya, bahkan sampai datang juga ke sana bawa-bawa orang-orang yang sakit, dan ya mereka semua disembuhkan. Haleluya. Adik-adik rindu mengalami hal ini lagi? Amin ya. Kita pasti akan mengalami ini lagi, bahkan dalam skala yang lebih besar ya. Yang penting saat ini adalah kita sungguh-sungguh hidup ya di dalam Tuhan ya. Maka kita juga akan mengalami semua ini. Nah adik-adik, sekarang kakak mau ajak kalian buka yuk, kita mau baca Kisah Rasul 5 ya. Kisah Rasul 5 ya, 4 ayat aja ya. Kita mau baca ayat 17 sampai ayat 20 ya. Kisah Rasul 5 ayat 17 sampai 20. Ini kisah yang tidak kalah menariknya ya. Kisah Rasul 5 17, ayo sama-sama kita baca ya dengan suara yang terdengar. 3 2 1. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, itu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Oh, mereka rupanya iri hati ya. 18, mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Wah, karena iri hati adik-adik, sampai katanya mereka bertindak ya, dimasukkan ke dalam penjara ya. Ayat 19, apakah Tuhan berdiam diri adik-adik? Ayat 19 kita baca ya. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman itu kepada orang banyak. Wow, adik-adik ya, ini dahsyat, ini ajaib ya. Bayangkan rasul-rasul itu ditangkap adik-adik ya, ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Namanya penjara pasti dikunci adik-adik ya, pasti dijagain ya. Tapi ketika rasul-rasul ini ya mendapat tindakan yang tidak benar adik-adik, yang tidak
pada tempatnya, ya. Mereka menyembuhkan orang, ya. Mereka banyak melakukan perbuatan baik, tapi karena iri, ya, mereka dijebloskan dalam penjara, ya. Tapi Tuhan tidak berdiam diri, ya. Dikatakan waktu malam malaikat Tuhan datang buka pintu-pintu penjara. Keren adik-adik, ya. Malaikatnya itu nggak pegang kunci dan dia nggak perlu kunci, ya. Dengan kekuasaan dari Tuhan pintu-pintu penjara terbuka, ya. Dan katanya apa? Rasul-rasul itu disuruh keluar dan katanya apa? Berdiri di bait Allah, ya. Mereka ditangkap karena mereka mengajarkan, ya, mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka menyatakan, ya, bukti-bukti firman Tuhan, ya, sebagai kebenaran dengan apa? Dengan tanda-tanda mujizat, dan karena itu mereka ditangkap, ya. Tapi Tuhan lewat malaikatnya bilang, berdiri lagi, ya, datang lagi ke bait Allah, ajar lagi, beritakan lagi, ya, karena itu adalah firman yang membawa kehidupan. Dahsyat adik-adik, ya. Dan benar, ya, rasul-rasul itu taat, ya. Mereka masuk lagi ke bait Allah, ngajar lagi, ya. Nah, si yang nangkapnya, si imam besar segala macamnya belum tahu adik-adik, ya. Terus jadi mereka bilang, oke, ya, kemana tuh kemarin yang ditangkap? Ayo kita bawa, katanya, mau disidang, mau diadili, ya. Nah, tapi dikatakan waktu orang-orang itu datang ke penjara mau ngambil, mereka kaget, ya. Karena apa adik-adik? Penjaranya masih terkunci, ya, semuanya masih rapi. Loh, orangnya nggak ada, ya. Orangnya nggak ada adik-adik. Orangnya raib, ya. Padahal semua masih terkunci, ya. Mereka bingung adik-adik, ya. Mereka khawatir apa yang terjadi, ya. Ini orang-orang yang hilang kemana, ya. Semua masih rapi, terkunci dengan baik, ya. Dari depan sampai ke dalam semuanya masih terkunci, tapi kok nggak ada seorang pun, ya. Tiba-tiba ada orang yang bilang, yang datang, katanya, mereka ada di bait Allah, mereka mengajar orang banyak. Keren adik-adik, ya. Yang dicari-cari ternyata sudah berdiri di bait Allah dan mengajar orang banyak. Wah, tidak habis pikir adik-adik bagaimana caranya, ya. Mereka keluar dari penjara yang terkunci, ya. Kita yang tahu, ya, karena Alkitab berkata malaikat Tuhan yang membuat mereka bisa keluar dari penjara itu, ya. Nah, rupanya adik-adik mereka masih tetap, ya, mereka mau mengadili rasul-rasul itu, ya. Sehingga katanya apa? Mereka ke bait Allah mengambil orang-orang itu, ya, tapi nggak dengan paksa, ya. Karena apa? Orang-orang banyak lagi mendengarkan rasul-rasul itu dan semua mereka menyukai, ya, mendengarkan pengajaran itu dengan sukacita, ya. Sehingga mereka bawa, ya, dengan tidak dengan kekerasan. Mereka bawa, ya. Nah, kemudian si imam-imam ini kemudian sama mahkamah agamanya bilang, kan katanya udah dilarang, katanya. Kenapa katanya masih terus mengajarkan, ya, dan membicarakan nama Yesus. Nah, ayat 29 adik-adik kita baca yuk, ini keren banget jawaban Petrus, ya. Ayat 29 apa yang Yesus jawab tuh? Apa yang Petrus jawab, ya? Kalau kita di pihak Petrus, ya, waktu kita udah dilarang, ya, udah ditangkap, dilepasin, ditangkap lagi, kita mau kayak gimana nih? Ini Petrus nih adik-adik, ya. Ayat 29 kita baca 3, 2, 1. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Keren adik-adik, ya. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Wah, dahsyat adik-adik, ya. Padahal di depan mereka tuh apa? Mahkamah agama. Di depan mereka itu imam besar. Di depan mereka tuh para pejabat-pejabat, ya. Belum lagi ada pengawal-pengawal yang pegang senjata. Tapi mereka tidak takut. Ya, karena apa? Mereka bilang, kita mau taat sama manusia lebih kepada kita mau lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, ya. Mereka percaya bahwa Allah yang sanggup, ya, melepaskan mereka dari penjara. Allah yang memberikan mereka kuasa untuk melakukan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Itu lebih besar kuasanya, ya. Lebih besar kuasanya daripada kuasa yang dimiliki manusia manapun, ya. Karena itu mereka bilang, kita maunya taatnya sama Tuhan, ya. Adik-adik, akhirnya, ya, imam besar dan mahkamah agama itu nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, mereka cuma bisa melarang, ya, tapi mereka melepaskan rasul-rasul itu. Haleluya, ya. Dan Alkitab bilang, ya, rasul itu meninggalkan sidang dengan gembira, ya.
mereka bersukacita ya, dan mereka terus ya melakukan ya pemberitaan mereka, pengajaran mereka di bait Allah. Haleluya, haleluya. Adik-adik, seperti ya di zaman para rasul saat itu ya, di hari-hari ini, zaman ini, bahkan ke depannya ya, ada orang-orang ya yang berbuat benar ya, justru seolah-olah diancam ya, seolah-olah ditakut-takuti ya, sehingga mereka tidak lagi melanjutkan perbuatan yang benar ya. Kita melihat dunia kita saat ini banyak hal-hal yang terbalik, adik-adik, diputar-balikan ya. Orang-orang bukan membela yang baik ya, tapi membela yang tidak baik ya. Nah, adik-adik, kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus ya. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita lahir dari Dia, kita dilahirkan kembali ya. Dan sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dilahirkan kembali, kita harus hidup dalam kebenaran ya. Itu Tuhan Yesus sendiri, karena Tuhan Yesus itu adalah kebenaran ya. Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus mau setiap hari kita hidup ya, menghidupi kebenaran dari Tuhan Yesus ya. Makanya kita belajar berkata benar, bertindak benar, berpikir benar. Karena apa? Tuhan Yesus adalah kebenaran ya. Nah, seperti zaman para rasul waktu itu, adik-adik ya, kadangkala kita mengalami orang yang benar ya, dicoba ditekan, dicoba dianiaya, adik-adik ya. Supaya apa? Tidak lagi berbicara, tidak lagi melakukan hal-hal yang benar ya. Tapi firman Tuhan bilang, kalau kita taat sama Allah ya, kalau kita terus melakukan perbuatan yang benar, kalau kita terus memperkatakan yang benar ya, dan memang kita harus seperti itu ya, maka sekalipun ya ada ya ancaman-ancaman, ada tekanan-tekanan ya, seperti yang dialami Petrus dan rasul-rasul lain ya, dari kitab dari pihak ya mahkamah agama maupun imam besar. Kita lihat bagaimana Tuhan tidak biarkan mereka ya, tapi Tuhan melepaskan mereka. Tuhan sampai kirim malaikatnya ya, membuka penjara itu ya, dan Tuhan bahkan bilang ya, lanjutkan pemberitaan firman, lanjutkan pengajaran itu. Amin, adik-adik. Nah ya, apa yang kita bisa pelajari dari firman hari ini, adik-adik? Yuk, kita juga adalah anak-anak terang ya, kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, kita anak-anak kebenaran ya. Hari-hari ini dan kedepannya kita harus terus hidup dalam kebenaran ya. Kenapa? Kakak mau ajak kalian baca satu bagian dari Yesaya 60. Yuk kita baca ya. Yuk adik-adik, Yesaya 60 ya, Yesaya 60 ayat 1 dan 2 ya. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Kakak mau bacakan buat kalian ya. Begini bunyi firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Adik-adik, kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki terang Tuhan dalam diri kita ya, di dalam diri kita. Ini kita tahu bahwa dunia ini ya banyak mengikuti jalan-jalan yang tidak benar, adik-adik ya. Banyak mengikuti jalan yang tidak benar sehingga kegelapan dikatakan menutupi bumi. Tetapi kita bukan anak-anak kegelapan ya. Kita anak-anak terang, kita memiliki terang Kristus dalam hati kita ya. Dan Tuhan bilang, ayo bangkit, ayo jadi terang. Ya dengan apa? Ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang benar ya, menjauhi segala sesuatu yang tidak benar ya, tidak mengatakan yang tidak benar ya, mengatakan kebenaran. Siapa adik-adik yang mau ya, seperti Petrus dengan rasul-rasul lain ya, sekalipun mereka diancam ya, tapi mereka tetap taat kepada Tuhan, lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Mengapa adik-adik? Karena mereka tahu ya, kuasa Tuhan yang terlebih besar. Tuhanlah yang menciptakan langit bumi ini, Tuhanlah yang memiliki langit bumi ini, dan nama Yesus nama di atas segala nama ya. Tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat menahan kekuatan Tuhan, karena Dia Allah yang maha besar. Amin adik-adik. Sore hari ini ya, kakak mau mengajak setiap kalian. Mungkin kalian di rumah hari-hari ini lagi ada pergumulan ya. Apapun pergumulan kalian, kita mau bilang, Yesusku percaya ya, karena mujizat ya, mujizat dari Tuhan itu Tuhan akan nyatakan buat kita yang percaya. Amin adik-adik.
Ya, seperti Petrus dan rasul-rasul dipakai Tuhan untuk menyatakan kebesaran kuasa Tuhan lewat mujizatnya. Tuhan juga mau nyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Ya, selama kita hidup dalam kebenaran, selama kita menyembah Tuhan Yesus, Tuhan akan bela. Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Amin adik-adik, mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Dua tangan kita berkata, Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. katakan lebih lagi. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Mari kaki berdiri bersama-sama saudara. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku Saudara sendiri katakan, Yesus, 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 ku percaya mujizat ada di tempat ini. Kau yang Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami semua anak-anak-Mu menaikkan pujian ini dan kami percaya bahwa mujizat masih ada buat setiap kami yang percaya kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau lebih besar dari segala sesuatunya. Dan karena itu kami bilang, Bapa, biarlah kerajaan-Mu datang dalam kehidupan setiap kami. Biarlah kehendak-Mu jadi ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menyatakan mujizat demi mujizat lewat keluarga demi keluarga. Setiap anak-anak yang datang, setiap papa, mama, dan opa, oma, Tuhan, nyatakan pembelaan-Mu, menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Bagi yang kekurangan Tuhan, Tuhan yang kirim berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Bagi yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan dengan cara-Mu yang ajaib.
Tuhan, bagi yang berputus asa dan mengalami berbagai masalah, Tuhan, Kau bukakan Tuhan pengertian mereka, berikan jalan keluar Tuhan, berikan pengharapan yang baru. Tuhan, karena kami percaya Tuhan kami terlebih besar dari segala sesuatunya, dan nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus kami percaya ada jawaban, ada jalan keluar buat semua masalah kami, ada mujizat dalam hidup kami. Adik-adik ikuti kajian ini, berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu sore hari ini. Aku bersyukur aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan buat nama-Mu, nama di atas segala nama. Aku memanggil Engkau Yesus, masuk dalam hatiku, masuk dalam hidupku, bekerja di tengah keluargaku, menyatakan kuasa-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah ini ya, mari tandai Alkitab kalian ya. Kita tandai tadi Kisah Rasul ya. Kita mau tandai sebagai ayat hafalan buat kita semua ya. Oke. Tandai ayat 29 ya, 29b. Oke, Kisah Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin adik-adik ya. Oke ya, kita mau selalu ya taat kepada Tuhan, mengikuti jalan-jalannya. Amin ya, sehingga kita tahu bahwa Tuhan akan membela kita dalam seluruh hidup kita. Haleluya. Mari kita akan mengakhiri ibadah sore hari ini. Kita sama-sama naikkan pujian ini sebagai permohonan doa kita agar Tuhan senantiasa memberkati kita, Tuhan memberikan kelegaan, bahkan Tuhan melindungi kita dan keluarga kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adik-adik yang Tuhan kasihi, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan Bapa di surga, Papa, Mama, Opa, Oma, dan setiap pendengar Radio Maestro, terimalah berkat kasih sayang Allah Bapa, rahmat-Nya yang tidak berkesudahan, yang dilimpahkannya lewat Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dalam pimpinan dan penghiburan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus mengangkat kita daun permai, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik. Happy Sunday, selamat hari Minggu ya, selamat memasuki minggu yang baru ya. Terus hidup dalam kebenaran ya, terus percaya kepada Tuhan Yesus ya, terus mengandalkan Dia sehingga mujizat-mujizatnya dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, yang termulia di bumi di surga. Kasih-Mu sempurna, biarlah semua yang bernafas memuji nama Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, pencipta semesta, yang termulia di bumi di surga. Kuasa-Mu terhebat, Yesus Engkau Raja segala
indah pada waktunya. Kau selalu tepati semua janjimu. Apapun yang terjadi, selalu ku percaya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Wow, ajaib, wow, dahsyat, wow, ajaib perbuatannya. Wow, ajaib, wow, dahsyat, wow, ajaib perbuatannya, perbuatannya. Rencanamu Tuhan indah pada waktunya. Kau selalu tepati semua janjimu. Apapun yang terjadi, selalu ku percaya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Wow, ajaib, wow, dahsyat, wow, ajaib perbuatannya. Wow, ajaib, wow, dahsyat, wow, ajaib perbuatannya, perbuatannya. Yesusku, Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ajaib, wow, 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 wow. Yesusku, Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ajaib selalu, samanya ajaib perbuatannya. Wow, ajaib, wow, dahsyat, wow, ajaib perbuatannya, perbuatannya. Wow, ajaib, wow, dahsyat, wow, ajaib perbuatannya. Wow, ajaib, wow, dahsyat, wow, ajaib perbuatannya, perbuatannya. Tak selalu indah hariku, kadang ku harus jalani banyak tantangan. Namun ku sadari ku tak pernah sendiri. Walau dunia bilang ku buruk, Dia selalu bersamaku. My God says I'm precious, in His eyes I'm precious. Dunia bilang aku tak layak, tetap ku indah di mata Tuhan. My God says I'm precious, in His eyes I'm precious. Walau ku jatuh berulang kali, tetap Dia memandangku indah. 'Cause I'm precious. Tak selalu indah hariku, kadang ku harus jalani banyak tantangan. Namun ku sadari ku tak
Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah sekolah minggu bersama Kids GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. God says I'm precious. In His eyes I'm precious. Walau ku jatuh berulang kali, tetap Dia memandangku indah. 'Cause I'm precious. Takkan ada yang bisa aku lakukan untuk mengubah cintanya kepadaku. My God says I'm precious. In His eyes I'm precious. Dunia bilang aku tak layak, tetap ku indah di mata Tuhan. My God says I'm precious. In His eyes I'm precious. Dunia bilang aku tak layak, tetap ku indah di mata Tuhan. My God says I'm precious. In His eyes I'm precious. Walau ku jatuh berulang kali, tetap Dia memandangku indah. 'Cause I'm precious. Oh, 'cause I'm precious. Oh, aku berharga di matanya Tuhan. Dia mengasihi aku selamanya. Selalu sertai dan angkatku dari lembah gelap. 'Cause I'm precious.